Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, senang berjumpa kembali dengan anak sekalian dalam pembelajaran online pada hari ini. Semoga anak sekalian tetap dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar, dan tidak lupa selalu menjaga kebersihan dimanapun anak sekalian berada. Anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan masih di bab yang pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ke subbab gaya dan hukum Newton. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang gerak benda, baik itu definisinya, kemudian kita memfokuskan ke gerak lurus, baik itu GLB dan GLBB. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi di subbab gaya dan hukum Newton. Baiklah anak sekalian, kita langsung apa saja tujuan pembelajaran mengenai gaya dan hukum Newton pada kesempatan kali ini. Nah anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama kita bisa mendefinisikan tentang gaya dan sifat gaya. Yang kedua, kita mampu melukiskan resultan gaya-gaya yang segaris maupun yang tidak segaris. Kemudian yang berikutnya menyebutkan jenis-jenis gaya. Yang keempat, mengidentifikasi gaya gesek dan gaya berat. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan nanti pembelajaran pada kesempatan ini memenuhi tujuan yang akan kita capai, sehingga anak sekalian walaupun di rumah ya tetap mampu mengikuti pembelajaran via online. Baik anak sekalian, kita langsung ke materi mengenai definisi gaya dan sifat-sifat gaya. Nah, ini peta konsepnya anak sekalian yang akan kita nanti salami atau dalami bersama-sama. Gaya nanti mengenai definisi gaya, baik itu nanti berupa resultan gaya, kemudian macam gaya, ada gaya sentuh, gaya tak sentuh. Kemudian nanti berikutnya adalah menganalisis gaya berupa gaya gesekan dan gaya berat. Dan yang nanti terakhir kita bicara mengenai hukum Newton, baik itu 1, 2, dan 3. Ini peta konsep yang nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Memasuki ke pengertian gaya. Anak sekalian, pada saat anak sekalian duduk di kelas 4 SD sudah membahas mengenai gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Jadi gaya itu bisa berupa tarikan saja bisa, atau berupa dorongan saja. Nah, satuan gaya itu adalah Newton. Sedangkan untuk alat mengukur gaya namanya dinamometer. Nah, ilustrasinya di situ anak sekalian ya, membuka dan menutup pintu ya. Membuka berupa dorongan, menutup pintu berupa tarikan. Kemudian di situ juga ada bisa hanya berupa dorongan saja seperti ilustrasi yang di bawah. Semoga anak sekalian dengan ilustrasi ini bisa memahami lebih mengenai gaya, yaitu berupa bisa tarikan, bisa dorongan, atau dua-duanya tarikan sekaligus dorongan. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya itu nanti kita klasifikasikan di sini ada 5. Yang pertama adalah membuat benda diam menjadi bergerak. Jadi gaya itu mampu membuat benda diam menjadi bergerak. Di situ diilustrasikan sebuah bola yang diam kemudian ditendang
ya oleh Cristiano Ronaldo nomor 7 di situ, maka bola meluncur ya bergerak menuju ke arah gawang. Demikian juga yang di sebelah, seorang anak yang bermain bola, mula-mula bolanya diam, kemudian ditendang sehingga bola bergerak. Jadi benda diam menjadi bergerak. Nah, sifat gaya yang kedua adalah membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, di ilustrasi di situ adalah bola yang ditenggang kemudian ditangkap. Ya, jadi benda yang bergerak kemudian ditangkap. Ya, sehingga bolanya diam. Ya, di situ ada kiper, kemudian di sebelah kirinya di situ ada pemain bola yang baru berlatih. Menendang kemudian bolanya ditangkap. Jadi membuat benda bergerak menjadi diam. Sifat yang ketiga adalah merubah arah benda. Artinya merubah arah benda itu adalah memantulkan. Nah, bahasanya memantulkan. Di situ ada dua orang pemain basket ya mendribel bola, yaitu bola ditekan ke bawah, kemudian bolanya memantul ke atas. Jadi merubah arah benda. Dan sebenarnya di situ seorang pemain baru berlatih umpan-mengumpan bola, jadi berlawanan arah atau merubah arah benda. Ya, ini contohnya merubah arah benda. Gaya berikutnya adalah membuat benda bergerak semakin cepat. Ya, bendanya sudah bergerak, ya, kemudian diberikan gaya lagi, maka benda akan bergerak semakin cepat, lajunya semakin kencang, seperti pembalap. Kemudian yang sebelah itu adalah seorang pemain bola, ya, bolanya sudah bergerak, kemudian ditendang lagi, maka akan semakin cepat masuk ke gawang. Ya. Kemudian yang terakhir untuk sifat gaya adalah merubah bentuk benda. Ya, merubah bentuk benda itu biasanya anak-anak sekalian, anak-anak adik-adik kita itu bermain plastisin, kemudian bermain tanah liat, atau sekarang namanya pasir ajaib. Ya, di situ bisa dibentuk-bentuk kemudian dikembalikan lagi ke bentuk semula. Itu merubah bentuk benda. Jadi ada 5. Satu tadi adalah mengubah benda diam menjadi bergerak, kemudian benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga adalah merubah arah benda. Yang keempat adalah mempercepat gerak benda, dan yang kelima ini adalah merubah bentuk benda. Itu adalah sifat-sifat gaya. Nah, sekarang kita memasuki jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya itu dibagi sekelompok besar, ada 2. Satu, gaya sentuh. Apa yang dinamakan gaya sentuh? Gaya yang terjadi karena berupa sentuhan, ya, karena sentuhan gaya itu bisa terjadi. Nah, dicontohkan di situ ada gaya otot, orang yang bermain balap sepeda, kemudian gaya pegas, orang yang memanah, gaya gesek, namanya gaya gesek berarti ada gaya yang berlawanan arah dengan arah gayanya. Nah, di situ seorang pemain ski, ya, di situ ada seperti es, ya, yang terlempar itu karena gesekan, jadi berlawanan, ya, arahnya. Kemudian yang contoh gaya berikutnya, gaya sentuh berikutnya adalah gaya mesin. Di situ contohnya adalah mobil yang bergerak, itu menggunakan gaya mesin. Kemudian jenis gaya yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh artinya gaya yang tidak perlu sentuhan untuk menimbulkan sebuah gaya. Di situ dicontohkan ada gaya magnet. Gaya magnet itu menarik benda, tidak perlu bendanya ditaruh di magnetnya, tapi cukup didekatkan, maka benda yang bentuknya logam akan tertarik pada magnet. Kemudian yang berikutnya gaya listrik, ya. Dan yang terakhir di situ contohnya gaya gravitasi, tidak perlu sentuhan, jadi bisa terjadi proses gaya yang terjadi.
Nah, kita berikutnya setelah jenis gaya, kita bicara resultan gaya, anak sekalian. Resultan gaya itu apa? Resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Nah, keseluruhan gaya itu bisa saja searah, bisa juga keseluruhan gaya itu berlawanan arah. Atau kombinasi, bisa ada yang searah, bisa juga berlawanan arah. Kalau searah berarti gaya itu menguatkan, tetapi jika berlawanan arah maka gaya itu melemahkan. Itu namanya resultan gaya. Jadi resultan gaya nanti bisa dua, bisa searah, bisa berlawanan arah. Nah, kita jabarkan satu-satu di bawah situ adalah gaya-gaya yang segaris dan searah. Ya, segaris dan searah. Gimana kalau segaris dan searah? Kita perhatikan ilustrasi situ ketika F1 Nah, di sini F1 ke arah kanan, F2 juga ke arah kanan. Jadi ini searah. Lihat tanda panahnya. Namanya gaya pasti ada nilai, ada arah. Ya, maka termasuk besaran vektor. Ini arahnya searah. Ya. Maka resultan gayanya pasti nanti F1 searah ditambah F2. Jadi semakin panjang resultan gayanya. Sehingga dapat dirumuskan jika resultan gayanya segaris dan searah, maka R-nya adalah F1 ditambah F2. Ya, dilihat di sini anak sekalian, F1 F2-nya searah, maka kalau searah di sini tinggal dijumlahkan. Ya. Ya, arahnya ke kanan berarti bernilai positif. Kalau ke kanan bernilai positif. Jika nanti searahnya ke kiri maka bernilai negatif. Maka ini di positif, maka dijumlahkan. Kemudian resultan gaya yang kedua, gimana kalau berlawanan arah? Nah, resultan gaya apabila berlawanan arah. Kita lihat di sini anak sekalian ada F1 ke arah kanan, F2-nya ke kiri. Maka berlawanan arah di sini bintangnya. Ya, panahnya juga kelihatan di sini berlawanan, maka F1 ke arah kanan bernilai positif, F2-nya ke arah kiri bernilai negatif. Maka resultan gayanya F1 dikurangi F2. Yang perlu saya ingatkan dan menjadi catatan untuk anak sekalian, di sini arah ke kanan itu gaya bernilai positif. Sedangkan ke kiri berarti bernilai negatif. Jadi harus diperhatikan juga anak sekalian tentang arah gayanya. Tidak hanya berupa nilainya, angkanya saja, tetapi juga lihat arah gayanya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita berikan contoh soal anak sekalian untuk memahami bagaimana kalau searah, bagaimana berlawanan arah dari contoh soal ini. Besar dan arah resultan gaya pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini anak sekalian ada F1 150 Newton arahnya ke kiri, F2 130 Newton arahnya kemana? Oke, ke kiri juga. Jadi F1 dan F2 searah tapi arahnya ke kiri. Kemudian ada F3 160 Newton ke arah kanan. Kalau ke arah kanan tadi bernilai positif. Oke, kita identifikasi apa saja yang sudah diketahui di situ. Nah, F1 negatif. Kenapa? Karena tadi arahnya ke kiri. Lihat ini negatif 150 Newton. F2 negatif 130 Newton. Kenapa? Karena ke arah kiri. F3-nya 160 Newton arah kemana? Ke kanan. Yang ditanyakan adalah resultan dan arahnya. Jadi kita lihat nanti dia akan bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan. Kalau bergerak ke kiri berarti searah dengan F1, F2. Kalau ke kanan berarti searah dengan F3. Kita buktikan. Karena sudah diketahui maka resultan gayanya R sama dengan negatif F1. Ini negatif. F2-nya juga negatif karena ke kiri. Yang positif F3 karena ke kanan. Tinggal kita masukkan angka-angkanya anak sekalian. F1-nya tadi negatif 150, F2-nya negatif 130 plus 160. Negatif 150 dikurangi
negatif 130. Mohon maaf, jadi ini kan dijumlah anak sekalian, negatif tambah negatif berarti negatif 280 ya. Nah, negatif 280 ditambah 160 ya kan begitu. Nah, negatif ini kan dijumlah ya. 6 negatif berarti hutang 150, hutang lagi 130 ya. Maka di situ 280 ya negatif ya hutang. Negatif itu bahasanya adalah karena arahnya ke kiri. Karena arahnya ke kiri. Maka di sini arahnya ke kiri ya. Negatif 280 ditambah 160. Maka hasil R-nya adalah negatif 120 Newton. Negatif 120 Newton. Negatif itu artinya arahnya ke sebelah kiri, anak sekalian ya. Negatif, jadi bukan berarti utang ya. Tadi hanya sebagai perumpamaan penjumlahan ya. Biasanya kalau mudah penjumlahan negatif 150 kurang 130 itu berarti utangnya bertambah ya. Kalau di sini negatif ini sebenarnya menunjukkan arah. Berarti karena negatif 120 Newton, maka hasilnya adalah resultan gaya bernilai negatif, maka arahnya ke kiri atau searah F1 dan F2 sejauh 120 Newton. Ini adalah ilustrasi soal anak sekalian ya, untuk memahami kalau searah, ini searah, walaupun searah kalau arahnya ke kiri maka dijumlahkan tapi nilainya negatif. Ini adalah berlawan arah dengan F1 F2 maka ini tetap positif. Jadi tidak semua harus nilainya positif ya, jadi tidak kemudian ini yang banyak dikurangi yang sedikit, tidak, karena ini arahnya harus diperhitungkan juga. Begitu anak sekalian. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi berikutnya mengenai gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek, namanya gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Arah gerak benda. Artinya di sini gaya gesek selalu ya, kalau arah kita bergerak ke depan ya, maka gaya geseknya ke belakang. Ya, makanya kalau kita berjalan kaki ya, pakai sandal, maka sebenarnya ada gaya gesek sehingga kita masih bisa berdiri, tidak licin. Kalau licin kita jatuh. Ya, maka gaya gesek tergantung dari permukaan benda. Semakin permukaan bendanya semakin licin, maka gaya geseknya semakin kecil. Tetapi kalau luas permukaannya kasar, maka gaya geseknya semakin besar. Ya. Nah, gaya gesek ya, persamaan umumnya adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, jumlah gaya kali massa kali percepatan. Jumlah gayanya apa? Oh, ada gaya yang tadi searah dikurangi dengan yang gaya gesek yang berupa berlawanan arah, maka negatif, sama dengan M kali A, di mana sigma F atau resultan gayanya ada gaya yang bekerja, kemudian ada gaya gesek kinetis, ada juga gaya gesek ya, gitu ya. Ada juga yang menyebutkan US, ada juga begitu ya. Itu ada koefisiennya. Kalau F berarti menunjukkan gayanya. Kemudian massa dan kemudian percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Bedanya dengan gaya berat, kalau gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Jadi bahasanya adalah kalau kita punya massa ya, ada kemungkinan sebenarnya itu adalah kita punya potensial gravitasi, maka ada massa pasti juga ada gravitasinya. Maka gaya berat bisa didefinisikan persamaannya adalah V sama dengan M kali G, massa kali gravitasi, di mana V itu berat benda, massa benda itu M, kemudian percepatan gravitasi bumi besarnya sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Biasanya nanti dibulatkan di soal itu adalah kalau tidak diketahui 9,8 maka yang dipakai adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini membedakan
antara gaya gesek dengan gaya berat. Kalau gaya gesek arahnya pasti berlawanan dengan gaya yang kita berikan, dan gaya berat adalah gaya yang ditimbulkan karena ada potensial gravitasi. Massa itu punya potensial gravitasi. Maka di sini persamaannya berbeda. Nah, nanti kita akan berikan contoh anak sekalian ya berkenaan dengan gaya gesek, dan kemungkinan juga bisa contoh gaya berat. Nah, kita sudah memasuki mengenai hukum Newton. Kita awali dengan hukum 1 Newton. Ya. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Artinya hukum 1 Newton ini kalau kita simpulkan adalah benda itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi kita biasanya hukum ini menunjukkan kita ingin tetap berada di posisi semula. Ibaratnya kalau kita misalkan naik bis ya, kemudian direm, kita seolah-olah maju ke depan dan kemudian berusaha untuk kembali ke posisi semula ya. Jadi biasanya hukum 1 Newton bisa dikatakan dengan kata hukum kelembaman atau inersia bahasa lainnya. Nah, penerapannya anak sekalian pada hukum 1 Newton itu adalah bus yang tiba-tiba direm maka penumpang akan terdorong ke depan. Mobil yang melaju kencang tiba-tiba menabrak tembok maka penumpang akan terpental. Makanya ada pelindung sebenarnya sekarang di mobil yang kalau ada kecelakaan ya sopirnya bisa ada alat pelindung sehingga di depannya seperti kayak bantal ya untuk menutupi biar dia tidak terpental ke depan. Nah, ini ilustrasinya ya kalau hukum 1 Newton ya, dia kemudian terpental ke depan. Ini juga tangganya terlempar ke depan ya. Jadi hukum 1 Newton ya, benda diam akan tetap diam atau benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, gimana dengan hukum Newton 2? Nah, kalau hukum Newton 2 berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja. Artinya, semakin cepat kita melakukan perubahan, maka akan berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Maka didefinisikan di situ percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa. Maka kalau kita menghitung berapa nilainya gaya, maka massa dikali percepatan. Di mana gaya satuannya Newton, massa kilogram, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Contoh penerapannya apa? Coba kita lihat di sini. Jika kita menggunakan sebuah tanah itu sebuah gaya, kemudian kita beri percepatan, semakin cepat maka gaya itu juga akan semakin mendorong dengan cepat. Nah, ini adalah ilustrasinya. Nah, ilustrasinya ya, semakin cepat maka dia akan juga berusaha untuk cepat mendorong bendanya. Ketiga Newton berbeda lagi anak sekalian. Hukum ketiga Newton berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Artinya biasa dikatakan sebagai hukum aksi dan reaksi. Maka di sini gaya aksi sama dengan min gaya reaksi.
Kalau semakin besar aksi kita, maka reaksinya juga akan semakin besar. Ya. Contoh penerapan kehidupan sehari-hari apa? Misalkan seorang berenang, ya, dia mengayuhnya ke belakang, tetapi ya efeknya dia mendapatkan energi untuk ke depan. Ya. Gayanya ke belakang ini, ya. Tapi dia pengen maju ke depan, tidak arahnya dia ngepak-ngepak tangannya ke depan, tapi justru dia naik ke belakang untuk melaju ke depan. Demikian juga ini, ya, menarik sampan di sini, ya, dia mengayuh kanunya ke belakang, tetapi perahunya, ya, dia akan maju ke depan. Jadi ini aksi dan reaksi, ya, kehidupan sehari-hari. Apalagi misalkan kita memukul tembok dengan pelan, maka efeknya tidak apa-apa di tangan kita. Tetapi kalau kita pukul dengan keras, maka efeknya juga besar di tangan kita. Bisa saja tangan kita menjadi bengkak. Nah, ini adalah hukum Newton, baik itu hukum Newton 1 tadi yang benda diam, ya, tetap diam atau bergerak lurus beraturan sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Kemudian ada hukum Newton 2 di mana percepatan berbaling lurus dengan gaya dan berbaling terbalik terhadap massa. Dan yang ketiga ini adalah hukum aksi dan reaksi. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Itulah hukum-hukum tentang Newton. Untuk memperdalam lagi, tadi sudah saya sampaikan, kita akan berikan satu contoh soal yang mengkombinasikan resultan gaya dan hubungannya dengan hukum Newton. Baik, kita berikan contoh soal yang seperti saya sampaikan tadi, yang lebih detail berkenaan dengan ada hukum Newton, ada gaya, dan juga ada gaya geser. Nah, kita lihat contoh soalnya. Hardy, Nardi, dan Sardi bekerja sama menggerakkan gerobak seperti tampak pada gambar. Ini gambarnya ada F1, misalkan ini adalah Hardy, berarti 150 Newton, berarti arahnya di situ ke kanan. F2 nya adalah Nardi 100 Newton dan Sardi 150 Newton. Diketahui massa gerobak sebesar 250 kg, berarti ini punya massa 250 gram. Apabila gaya geser yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. resultan gaya pada gerobak, B. percepatan gerobak. Baik, kita identifikasi dulu anak sekalian. Di situ ada massa gerobak 250 kg, gaya geseknya 200 Newton, kemudian di situ ada 3 resultan gaya. Nah, di situ massa 250. Jadi kalau digambarkan, ini punya massa. Ya. Kemudian ini ada M-nya, massa. Kemudian di situ ada gaya gesek, berarti di sini, ya, ini arahnya ke sana gaya gesek, anak sekalian. Ini loh Fs-nya yang selalu berlawanan arah. Dengan arah apa? Arah gaya. Ini gayanya ke kanan semua ini. Ya, kita lihat di situ ke kanan semua. Nah, ini arahnya juga ke kanan. Makanya di sini, ya, di soal, ya, diketahui tadi 250, Fs-nya 200 Newton, berlawanan arah. Nah, mana ini? Dengan siapa? F1, F2, dan F3. Makanya ini kalau semakin kasar, maka nariknya juga semakin berat. Kalau semakin licin, maka akan semakin mudah. Maka gaya gesek tergantung dari permukaan, ya, kekasaran permukaan dari benda. Nah, di sini, ya, kita akan mencari resultan gaya dan percepatan. Kita satu-satu lihat resultan. Kalau resultan berarti kita lihat F1-nya, F2, F3 semua ke kanan, berarti positif semua ini. Sedangkan resultan gaya yang berlawanan adalah Fs saja, ke arah kiri, maka bernilai negatif. Fs-nya bernilai negatif. Maka tinggal kita masukkan 150 ditambah 100 ditambah 150 dikurangi 200. Kalau ini dijumlahkan berarti 300 tambah 100, 400 dikurangi 200.
maka resultan gayanya 200 Newton. Kenapa kok nilainya positif? Karena lebih besar yang ke arah kanan, maka bernilai positif. Jadi bisa melaju ke depan. Resultan gayanya 200 Newton. Kalau kita sudah mengetahui resultan gaya sigma F-nya di sini, maka kita bisa mencari percepatannya. Dengan rumus apa tadi? Di hukum 2 Newton, di mana percepatan berbanding lurus terhadap gaya berbanding terbalik terhadap massa. Maka sigma F-nya yang mana ya? Resultan itu adalah sigma F-nya berapa? 200 Newton. Maka tinggal kita masukkan 200, sedangkan massanya tadi berapa? Oh, massanya adalah 250 massa gerobak. 200 dibagi 250, hasilnya adalah 0,8 meter per sekon kuadrat. Maka anak sekalian, yang ditanyakan resultannya berarti dia bergerak ke kanan dengan percepatan 0,8 meter per sekon kuadrat. Artinya benda tidak diam tapi bergerak, maka termasuk dalam hukum Newton 2. Nah, ini contoh soalnya anak sekalian ya. Nanti kita bisa share lagi soal-soal berikutnya lewat forum kita di WA ataupun juga di forum Google Classroom. Jadi anak sekalian, untuk pembelajaran pada hari ini menyangkut mengenai pengertian gaya, yang kedua sifat-sifat gaya, kemudian berikutnya kita berkenaan dengan resultan gaya, baik itu searah, berlawan arah, kemudian bicara mengenai jenis gaya, sentuh tak sentuh, kemudian kita bicara mengenai gaya gesek, gaya berat, dan yang terakhir tadi kita bicara mengenai hukum 1, 2, 3 Newton beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak sekalian pertemuan pada pagi hari ini sampai nanti anak sekalian melihat video ini, pembelajaran ini ya, mudah-mudahan bisa memahami. Jika nanti belum, bisa kita diskusikan di forum WA Group maupun di Google Classroom. Harapan Bapak, anak sekalian tetap semangat dalam belajar, ya, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, ya. Mudah-mudahan kita terus berdoa COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertatap muka seperti biasa, ya, kita bercanda, ya, dengan pembelajaran lebih menarik di pembelajaran tatap muka. Demikian anak sekalian, terima kasih atas perhatian anak sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.